one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Ayu Wiranti dengan NIM 34302000068. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh model pembelajaran IPS di sekolah dasar, yaitu model pembelajaran role playing. Apa sih pengertian dari model pembelajaran role playing? Model role playing adalah salah satu model pembelajaran yang perlu menjadi pengalaman belajar peserta didik, terutama dalam konteks pembelajaran pengetahuan sosial dan kewarganegaraan di dalamnya. Sehingga dalam model role playing ini, peserta didik diajarkan tentang bermain peran. Adapun karakteristik dari model pembelajaran role playing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dalam kelompok bermain menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. Adapun tujuan digunakannya metode pembelajaran role playing, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk menghayati kejadian sebenarnya dalam realitas kehidupan. Yang kedua, agar memahami apa yang menjadi sebab dari sesuatu serta bagaimana akibatnya. Yang ketiga, untuk mempertajam indera dan perasaan siswa terhadap sesuatu. Yang keempat, menggali dan meneliti nilai-nilai budaya dalam kehidupan. Yang kelima, yaitu sebagai alat diagnosa keadaan. Yang keenam, membina siswa dalam kemampuan memecahkan masalah. Yang ketujuh, untuk membentuk konsep secara mandiri. Dan yang kedelapan, membantu siswa dalam memperinci pola berpikir dalam mengambil keputusan menurut caranya sendiri. Dalam menggunakan model pembelajaran role playing, ada 8 langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Penjelasan umum. Adapun kegiatannya meliputi mencari atau mengemukakan permasalahan, biasanya dilakukan oleh guru dan siswa. 2. Memperjelas masalah atau topik, biasanya dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, mencari bahan dan keterangan dengan menunjukkan sumbernya, biasanya dilaksanakan oleh guru dan siswa. Dan yang keempat, menjelaskan tujuan dan makna dari metode role playing. Yang kedua, memilih para pelaku. Adapun kegiatannya yaitu 1. Menganalisis peran yang harus dimainkan, biasanya dilakukan oleh guru dan siswa. Yang kedua, memilih para pelakunya, biasanya dilakukan oleh siswa dan dibantu oleh guru. Yang ketiga, menentukan observer. Adapun kegiatannya yaitu yang pertama, menentukan observer, dan yang kedua, menentukan tugas dan juga peranannya. Langkah yang keempat adalah menentukan jalan cerita. Kegiatannya meliputi yang pertama, menggariskan jalan ceritanya. Yang kedua,
menegaskan peran-peran yang ada di dalamnya. Yang ketiga, menyusun gambaran situasi keadaan cerita tersebut. Langkah yang kelima adalah pelaksanaan atau bermain. Kegiatannya meliputi: yang pertama, mulai melakonkan permainan tersebut. Yang kedua, menjaga agar setiap peran berjalan. Yang ketiga, jagalah agar babak terlihat jelas. Langkah yang keenam adalah diskusi dan permainan. Kegiatannya meliputi: yang pertama, menelaah setiap peran, posisi, dan permainan. Yang kedua, mendiskusikan hal tersebut dan memberikan saran perbaikan. Yang ketiga, menyiapkan permainan ulangan. Langkah yang ketujuh adalah permainan ulang, diskusi, dan penelaahan. Kegiatannya meliputi melakukan dan menelaah permainan ulang. Langkah yang kedelapan adalah mempertukarkan pikiran, pengalaman, dan membuat kesimpulan. Kegiatannya meliputi: yang pertama, setiap pelaku mengemukakan pengalaman, perasaan, dan pendapatnya. Yang kedua, observer mengemukakan penilaian pendapatnya. Yang ketiga, siswa dan guru membuat kesimpulan. Dan yang keempat, merangkainya dengan topik atau konsep yang sedang dipelajarinya. Adapun keunggulan atau kelebihan dari penggunaan model pembelajaran role-playing adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, siswa dapat memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. Dan yang keempat, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping memiliki keunggulan, model pembelajaran role-playing juga memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan waktu yang relatif banyak. Yang kedua, memerlukan kreativitas yang tinggi dari pihak guru dan siswa, sehingga tidak semua guru memiliki kreativitas tersebut. Yang ketiga, siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan adegan. Dan yang keempat, apabila mengalami kegagalan dalam permainan tersebut, tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.